mana ibunya? Besok pagi sudah didismiss. Oh, kurang sekali. Terima kasih Pak. Sebentar Bang. Tidak mogol. Kita sendirian aja. Wes piye ditinggal terus maju-maju. Ya, bisa kan? Terus itu. Besok pagi udah pulang. Alhamdulillah. Iya. Jatuh hipnya retak, dikasih jaga pen. Saya 4 years old juga recovery-nya agak lama. 9 years. Ada orang formasi. Di samping saya cek di koran. Ya, data di koran. Data ya. Itu mengenai undang-undang itu Pak Dewi itu ya. Jadi yang 3 itu sudah disahkan pada zaman sebelum reformasi. Ya pokoknya. Tapi semuanya masukkan. Japanese, saya nggak bisa ke Japanese restoran tuh di kaki ya. Bisa ya. Bu, saya. Kok jauh lebih besar ya Pak ya? Saya besar. Padahal lagi revolusi ya. Bukan, dia lain. Jadi saya memang bertemu dengan Pak Habibie makan malam, kemudian saya memanfaatkan waktu yang lebih kurang 1 jam itu untuk membukakan hal-hal yang penting. Saya mengatakan bahwa sekarang ini kita menghadapi masalah-masalah yang sangat menentukan nasib Republik di masa mendatang. Pertama kali yang amat sangat urgen itu adalah masalah Aceh. Kalau tidak salah 3 kabupaten sudah berada di bawah GAM, masih ada 8 yang mungkin juga krusial gitu. Jadi saya mohon perhatian pada Pak Habibie supaya masalah Aceh ini didekati dengan pendekatan yang lebih manusiawi, keagamaan, berdimensi kultural. Jangan sampai menggunakan pendekatan militer. Dan yang kedua, saya mengingatkan bahwa Irian Jaya pun juga ada potensi untuk seperti Aceh. Lantas saya juga menggarisbawahi bahwa Ambon dan Maluku pada umumnya itu sudah amat sangat mengerikan itu. Jadi tolong diperhatikan sebaik-baiknya, dicari penanganan yang cepat dan bijak itu. Lantas saya juga sampaikan bahwa sesuai dengan monitoring banyak pengamat, masalah tim-tim ini juga mungkin tidak selesai setelah referendum atau jajak pendapat. Karena siapapun yang menang, menangnya tipis, ya, sehingga ini akan mungkin masih berlarut-larut. Jadi bagaimana ini diantisipasi. Kemudian yang kedua, saya sampaikan secara terus terang bahwa nampaknya sidang umum menjadi obsesi dari seluruh bangsa Indonesia. Saya usulkan bagaimana seperti saya katakan kemarin, kalau tokoh-tokoh partai itu sejak sekarang mulai sering omong-omong dari hati ke hati. Jadi saya bayangkan kalau Mbak Megawati, Gus Dur, Akbar Tanjung, Amin Rais, Hamzah Has, Yusril Iza, dan lain-lain itu bicara-bicara, itu mungkin nanti akan ketemu resep yang paling enak buat kita semua. Pak Habibie mengatakan saya setuju Pak Amin, mengapa tidak gitu ya. Jadi saya pun juga mengatakan bahwa hasil sidang umum akan sangat open ended, tergantung kita semua bagaimana menyelesaikan masalah-masalah besar ini. Lantas yang terakhir ini masalah-masalah kecil saja, bahwa saya menyampaikan masalah yang kecil itu akan menjadi besar sekali kalau masalah seperti Bank Bali dan lain itu tidak diselesaikan secara cepat dan lugas. Jadi itu hal-hal yang saya sampaikan, dan tidak ada political commitment, tidak ada political deal dalam bentuk apapun juga. Cukup ya? Tanggapan Pak Presiden mengenai Aceh dan Maluku? Ya, beliau mengatakan akan selalu mencari solusi bersama-sama pimpinan TNI itu yang cepat dan efektif, karena pada ikatnya kita berlomba dengan waktu itu. Jadi jangan sampai terlambat, karena bisa dibayangkan kalau misalnya Aceh sampai tidak teratasi, kemudian akan banyak contoh lain yang mengikuti, dan Republik ini mungkin
ya mudah-mudahan nggak pernah terjadi, tapi akan berat. Tapi insya Allah lah kalau semua bisa ditangani cepat dan tepat dan bijak dan penuh dengan perhitungan kemanusiaan, saya masih yakin bisa diatasi insya Allah. Ya. Bang Bali tadi konkretnya gimana Pak? Konkretnya gimana Bang Bali? Ya, saya meminta supaya kasus yang mencuat ke atas seperti skandal Bang Bali itu diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, dan Pak Amin mengatakan mengapa tidak Pak Amin? Kita akan selesaikan secepat-cepatnya karena tidak akan diambil risiko bahwa kemudian kasus-kasus KKN itu lantas akan tidak pernah jelas begitu. Malahan tadi saya mengatakan bagaimana kondisi Pak Harto gitu. Kemudian ya seperti dibaca Quran ya, Pak Harto dalam keadaan yang tidak jelas juga itu. Tapi cuma itu. Ya, kalau sekarang saya bicara dari sudut pandang saya sendiri, ini Pak Harto sudah dalam keadaan yang mungkin lebih kritis dari masa lalu. Barangkali demikian. Itu memang kita sebagai bangsa harus mencari pemecahan juga ini. Ya, ini masalah yang kalau bisa didekati dengan pendekatan yuridis, tetapi tetap menggunakan perhitungan-perhitungan politis dan dimensi kemanusiaan, mudah-mudahan ada penyelesaian. Karena ini juga salah satu pangkal masalah gitu. Ya. Jadi itulah saya kira ya sementara. Pak, ada pencalonan presiden nggak Pak? Tidak sampai ke sana. Apa pertemuan ini ada merupakan kelanjutan dari pertemuan Akbar Mega atau reaksi dari pertemuan? Oh, tidak ada sama sekali. Tidak ada Pak ya? Tidak ada kaitannya dengan Poros Tengah Pak? Saya kira tidak sama sekali. Tidak ada kaitannya dengan Poros Tengah? Tidak ada. Pak Amin kesini sebagai ketua PAN atau? Saya sebagai pribadi saja. Ya. Sebagai pribadi. Jadi bahkan tadi saya mengatakan, wah Pak Habibie ini saya kalah sering ini. Terus Pak Habibie mengatakan, ya Pak Amin di meja ini Gus Dur sudah 6 kali gitu. Ya, saya baru 2 kali, jadi sepertiganya Gus Dur saya ini. 2 kali setelah pemilu Pak Amin. Setelah pemilu ya. Namun kemarin Mbak Mega sempat mempertanyakan keberadaan Poros Tengah itu sendiri. Menurut Pak Amin gimana? Malah saya kira Poros Tengah ini sesuatu yang amat sangat demokratis, amat sangat wajar. Sebuah wacana dan fenomena demokratik yang tidak usah ditanggapi berlebihan, jadi biarlah berkembang secara alami. Saya yakin kalau semua berkembang alami, Poros Tengah ini akan menjadi pilar demokrasi di masa mendatang. Jadi saya kira tidak usah, ya tapi kalau mencurigai juga boleh, mau memuji juga tidak apa-apa, tapi itulah Poros Tengah terbuka, nggak ada yang disembunyikan ya. Mbak Mega kan sempat ngomong apa, yang menang itu siapa? Mbak Mega biar saja yang pendapat sendiri. Terima kasih.